Oke, halo teman-teman, selamat datang. Nah ini eh, kondisi terakhir ya di area timur, kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi area timur ini di sisi timur sirkuit ya. Ini nih jalan akses atau kawasan untuk kalau kemarin di Wood Superbike ini buat parkiran ya, area parkiran dan juga pintu keberangkatan. Jadi titik keberangkatan timur dan nanti di MotoGP juga bakalan pakai area yang sama. Kalau kita lihat ini nih masih proses pengerjaan, eh, dan yang putih ini adalah jalur yang langsung tembus ke dalam sirkuit Mandalika. Jadi kemungkinan besar nanti di MotoGP Maret 2022 itu ini kendaraan pengangkut logistik bakalan masuk lewat sini. Kalau kemarin pengalaman World Superbike dan juga di Indonesia Asia Talent Cup itu masih pakai jalur lama ya. Nah, jadi ini lagi dikebut pengerjaannya sehingga nanti kalau ada logistik atau kargo dan lain-lain untuk kebutuhan balapan, baik MotoGP atau kegiatan lain di Mandalika ini bakalan lewat sini. Jadi nggak akan mengganggu lalu lintas untuk apa namanya masyarakat umum ya di jalur lama. Jadi bener-bener akan lewat sini sepenuhnya karena tak cek emang ini langsung terhubung dengan sirkuit Mandalika. Oke, itu di sisi timur. Ini dari sisi mana nih? Berarti sisi selatan ya, dari Bukit Seger. Kalau dilihat nih teman-teman, ini di tikungan 10 ya dari sirkuit Mandalika. Overall ini udah apa namanya kelar sebenarnya di area lintasan, tapi di sisi atas tuh kalau teman-teman perhatiin ini masih pengerjaan untuk salah satu tribun. Jadi nanti di MotoGP itu akan ada 11 tribun rencananya yang bakalan dibikin uh, sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Dan kalau kita cek memang di apa namanya di tiket yang udah dirilis oleh ITDC memang ada 11 tribun ya yang disiapkan gitu. Harganya beda-beda, nggak cuma tribun ya, ada juga yang general admission itu kayak datang sehari atau datang cuma nonton tapi via layar yang disediain di belakang tribun ya. Jadi nggak masuk ke tribunnya, nggak duduk di tribun. Itu bisa dibeli juga untuk 3 hari dari 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Oke, ini gambarannya lah ya kondisi di dalam area sirkuit Mandalika dan juga sekitar. Ini ada pantai Seger, lalu pantai-pantai lain yang emang kelihatan keren banget sih kalau dilihat ya. Oke, ini lintasan dan juga tikungan ke 7, 8, 9 sebelum masuk ke tikungan 10. Oke. Dan ini Bukit Seger kalau kita lihat dari atas ya. Bukit Seger juga sekarang lagi rame banget karena apa namanya wisatawan itu datang buat foto-fotoan dari atas dengan background tikungan 10 dan tulisan besar yang Pertamina ya. Itu jadi favorit, jadi hampir setiap hari sekarang terutama sore itu ramai banget orang datang ke sini untuk sekedar fotoan. Jadi aksesnya bisa via apa namanya teman-teman, via um, pintu belakang atau di lewat Novotel ya, lewat jalur lama, atau via area barat sirkuit. Jadi ada jalan lama juga tapi nanti menyisir uh, jalur di luar service road sirkuit Mandalika di sisi barat ke selatan. Nanti juga ketemu jalurnya mana yang lebih bagus. Kalau mau yang lebih cepat sebenarnya bisa via belakang Novotel, cuma nanti jembatannya agak sedikit rusak. Tapi kalau mau yang agak aman tapi agak lebih lama itu via sisi pinggir apa ya, bandara ya, sorry, sirkuit ya, itu di sisi barat ke selatan ya, di luar area, di luar jalur
service road dan bisa langsung ke sini. Ini tiketnya tuh 5.000 buat yang roda 2 dan 10.000 untuk roda 4. Oke. Harus naik dikit sekitar 5 menitan, itu cukup cepet ya untuk sampai ke bagian atas bukit, lalu bisa ambil gambar dan sebagainya dari sini ya. Dan kalau misalnya udah kelar bisa ke bawah ke area pantainya, juga nggak terlalu jauh dari pintu masuknya. Nah, kalau ini nih sisi utara ya dari sirkuit Mandalika. Ini tikungan 16 ya, salah satu tikungan yang sangat menantang bagi para pembalap. Dan juga kalau kita nonton nih dari tribun barat nih, keren banget ya manuver-manuver dari para pembalap. Terus di sini nih area pedok ya masih dikerjain ya, banyak sekali nih, termasuk drainase dan lain-lain ya. Itu ada ya helipad dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gini nih kondisinya. Ini itu ngetes ya tadi ya, jadi ngetes ngetes pesawatnya drone-nya dari sini ya. Terus ya sisi kanan nih juga ada pembenahannya lagi di aspal untuk area tribun mungkin ya nanti di situ ya. Jadi kita bisa lihat nih masih terus dilakukan pekerjaan ya di area utara ya, di di luar kawasan maupun juga di dalam kawasan sirkuit Mandalika ya. Jadi kalau kita sama-sama lihat tuh ada pengerjaan tribun lalu juga yang lain ya. Pokoknya kita doain lah semoga cepat kelar nih teman-teman ya, semua jelang perhelatan MotoGP ya pada Maret 2022 ini.